Bab 1061, Memahami Domain Api. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Yuezong berbalik untuk menatap tajam ke arah Meh tipe 7 lainnya dengan dingin. Dia tertawa dingin, sebelum menghilang. Sebagai manusia, dia pasti akan berselisih dengan kerajaan Meh. Wajar saja jika dia tidak mungkin menjalin hubungan apapun. Sombong sekali. Anak yang ceroboh. Benar-benar sombong, aku heran seberapa jauh dia bisa bertindak seperti itu. Petik 2. Petik 2. Hati para Meh tipe 7 dipenuhi dengan ketidakpuasan, saat mereka mulai bergosip. Namun, tidak ada yang menantangnya. Saat dia tiba di depan kapal perang utama kerajaan Meh, Yuezong meraih kontainer besar itu dan menyeretnya keluar. Segera setelah itu, para Meh tipe 7 lainnya juga kembali, menaiki kapal perang. Begitu mereka semua berada di atas kapal perang besar itu mulai menyala, menyemburkan aliran jet besar, berubah menjadi kilatan cahaya saat melesat ke kejauhan. Yuezong memasuki kamarnya sendiri, dan meminta Bai Yi untuk menghentikan potensi pengawasan, sebelum melangkah keluar dari Niu Meng dalam wujud manusianya. Yuezong kemudian berjalan ke arah 3 wanita cantik itu, mata mereka masih tidak fokus, dengan kerah di leher, dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah itu. Dengan bantuan Bai Yi, dia mengirimkan kekuatan hidupnya ke dalam kerah itu, dan memasuki kesadaran mereka, mencap mereka dengan pengetahuan bahwa dia adalah tuan mereka. Tuan, pada saat dia mencap mereka, mereka sadar kembali dan mendatangi Yuezong untuk memberi penghormatan. Yuezong bertanya, siapa nama kalian? Pemimpin di antara mereka, seorang wanita cantik yang tinggi dan menawan dengan rambut hitam berbicara, Tuan, kami tidak punya nama. Saya nomor 1, dan mereka masing-masing nomor 2 dan 0. 3. Tolong beri nama untuk kami, Tuan. Dari 2 lainnya, satu berambut pirang, dengan sosok yang eksplosif, sementara yang lain adalah loli mungil tetapi dengan payudara besar. Keduanya menatap Yuezong dengan penuh rasa kasihan dan penuh harap, berharap mereka memberitahu nama mereka. Manusia-manusia yang telah ditangkap oleh kerajaan Mei ini telah dicuci otaknya sepenuhnya dan diprogram untuk mematuhi setiap perintah dari tuan mereka. Kecuali jika mereka dapat melampaui alam tipe 9, jika tidak, mereka akan tetap menjadi budak tipe 9, tanpa ada niat jahat terhadap tuan mereka sama sekali, atau bom nano akan meledak. Yuezong menepuk mereka dan memberi mereka nama seperti yang diminta, baiklah, kalian akan dipanggil Yue Ying, kau, Yue Xing dan kau, Yue Lian. Ketika mereka mendapatkan nama mereka, mereka bertiga sangat gembira, dan membungkuk sekali lagi, terima kasih, Tuan, karena telah memberi kami nama. Dalam kesadaran mereka, Yuezong, sebagai tuan mereka, adalah kerabat terdekat mereka, dan layak mendapatkan kekaguman dan rasa hormat mereka. Selama dia memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan melakukan segalanya untuk mereka, bahkan jika mereka harus mati. Inilah kekuatan dan kehebatan kerajaan Meh. Yuezong menunjuk ke kontainer dan berkata, pergilah dan berkultivasilah. Ingat, hanya sampai puncak alam tipe 6. Sumber daya itu untuk kalian gunakan seperlunya. Ketiganya menjawab, ya, Tuan, sebelum berbalik ke arah kontainer yang penuh dengan sumber daya berharga. Melihat mereka pergi, Yuezong kemudian pergi ke sisi lain ruangan. Dengan sebuah pikiran, dinding paduan itu berubah bentuk dan menjadi transparan, memungkinkan penghuninya untuk melihat keluar. Di bawah kapal perang besar itu, hanya ada awan. Namun, di antara awan-awan itu, Yuezong dapat melihat beberapa benteng terapung. Meh-meh itu berukuran berbeda, beberapa di antaranya bahkan lebih besar dari Meh Lord Murfit. Yang terkecil masih setidaknya beberapa ratus kilometer. Semua benteng terapung ini tersebar di seluruh Galastar, bertindak sebagai pencegah yang dapat dengan mudah menekan pemberontakan dari mana saja. Dengan satelit di luar angkasa, saat ada beberapa pemberontak di mana saja, informasi akan disampaikan dengan cepat dan ditangani dalam waktu singkat. Selama ribuan tahun, tidak jelas berapa banyak elit dari berbagai spesies yang telah binasa di bawah sinar laser dari satelit dan benteng ini. Belum lama ini, ketika kerajaan Mei bertempur melawan gerombolan binatang mutan, Raja Wim bersayap tipe 8 berada di atas angin, tetapi pihaknya tetap kalah karena sinar laser dari satelit dan benteng tersebut. Yuezong menatap pemandangan menakjubkan di hadapannya, dan berpikir pelan, di planet yang padat seperti ini, jika sesuatu terjadi, itu akan ditangani dengan cepat.
Mei ini berbeda dari manusia, mereka tidak lelah, dan dapat bekerja 24 jam, mengamati seluruh planet. Tanpa bantuan bayi, aku akan terungkap. Skenario kasus terbaik setelah pertempuran yang intens adalah aku bisa melarikan diri kembali ke bumi. Kerajaan Mei ini benar-benar mengerikan. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan teknik bintang Luo dan mulai membacanya. Teknik Star Luo adalah jurus yang berasal dari seorang jenius tipe 9 yang berbakat yang sedang menatap alam semesta dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Itu benar-benar teknik yang mencengangkan. Namun, di hadapan kekuatan kerajaan Mei, planet tempat jenius tipe 9 itu berasal masih dimusnahkan, dan dia sendiri telah dibunuh oleh Kaisar Mei, dan dengan demikian, teknik Star Luo berakhir di tangan kerajaan Mei. Mengamati pergerakan bintang dan alam semesta, mengolah Dao yang agung. Teknik ini spektakuler, namun, itu tidak berguna bagiku. Hanya memahami domain dan hukum spasial yang akan berguna saat ini. Yue Zong melihat seluruh teknik Star Luo dan menenggelamkan dirinya dalam perenungan hukum domain dan ruang seperti yang ditulis oleh penulis. Setelah mencapai tubuh Dewa Iblis tingkat kedua, bakat Yue Zong dalam kultivasi telah menjadi sangat luar biasa, dan terlepas dari apapun yang dibacanya, ia dapat memahaminya. Teknik Star Luo ini dan prinsip-prinsip tentang domain dan hukum spasial di dalamnya memberinya wawasan baru. Domain. Apa itu domain? Itu adalah realisasi dari konsep teknik yang dilatih oleh seorang kultivator. Mereka yang berkultivasi dalam api akan mampu membakar benda-benda di sekitarnya, dan ia dapat memanfaatkan energi dan kekuatan untuk sepenuhnya menekan lawan dengan peringkat yang sama. Jika seseorang mengolah domain air, maka di dalam domainnya, itu akan menjadi air yang tak berujung, mencegah lawan untuk menunjukkan kekuatannya. Untuk menghasilkan domain, seseorang harus memahami prinsip-prinsip dan konsep yang mendasarinya, sebelum mewujudkannya menjadi domain. Tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam dan tahap yang sama, bahkan memungkinkan seseorang untuk naik pangkat untuk melawan musuh di atas. Di alam semesta, hukum-hukum dasar adalah emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir. Aturan turunannya adalah kecepatan, kekuatan, cahaya, kegelapan, penodaan, dan sakramen. Hukum tertinggi adalah ruang dan waktu. Petik 2. Hanya mereka yang memahami hukum spasial yang dapat mencapai terobosan ke alam tipe 9. Dengan pikiran, seseorang dapat membuat lubang di ruang angkasa dan menempuh jarak bermil-mil. Pada saat yang sama, seseorang dapat melampaui ruang dan dunia, menyerang musuh dan memindahkan gunung dan lautan. Dengan hukum waktu, hukum yang paling misterius. Aku belum pernah melihat siapapun memahaminya. Mungkin, hanya Tuhan di atas yang mungkin dapat memegang prinsip yang menantang surga ini. Tanpa memahami ini, seseorang tidak akan memiliki hak untuk menantang Tuhan. Sepanjang hidupku, sejak aku berkultivasi ke levelku, aku telah pergi ke banyak dunia, dan selalu tak terkalahkan. Namun, aku masih belum memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Tuhan. Aku berharap generasi mendatang dapat memahami dan menggunakan kekuatan waktu, dan menantang entitas yang mempermainkan kita semua. Yue Zong membolak-balik teknik Star Luo dan melihat kata-kata tirani dari penulisnya, Star-Lord. Ini benar-benar seorang jenius, untuk berlatih sampai ke alam tipe 9, dan memahami domain, serta hukum spasial. Ahli seperti itu tetap saja jatuh. Sungguh, selalu ada gunung di balik gunung. Star-Lord ini hampir tak terkalahkan, namun, dia akhirnya binasa. Seberapa kuat sebenarnya Kaisar Mei? Berpikir tentang bagaimana pembangkit tenaga listrik seperti itu telah dikalahkan oleh Kaisar Mei, hati Yue Zong dipenuhi dengan rasa gentar terhadapnya. Dia memperkirakan bahwa bahkan dengan semua kartu trufnya, dia paling banyak bisa menangani Mei Lord tipe 8 saat ini. Namun, itu adalah keinginan mati untuk melawan Kaisar Mei. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk lari. Yue Zong membuang pikiran-pikirannya dan mulai berkultivasi. Lupakan saja, lebih baik aku berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku. Jika aku tidak bisa melakukannya dalam waktu sesingkat ini, saat pasukan itu turun ke bumi, hanya ada kematian bagi umat manusia. Kemampuan terkuatku saat ini adalah api Dewa Iblis. Kalau begitu, mari kita coba dan pahami domain api. Yue Zong mulai mengikuti petunjuk dalam buku petunjuk, dan dengan sebuah pikiran, api Dewa Iblis emas yang dapat membakar ahli tipe 7 mengembun di tangannya. Dia menatapnya lekat-lekat dan mulai mengamati dan mencoba memahami domain api.
Dalam prosesnya, dia merasa seperti pikirannya sedang menyaring hukum dan prinsip yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa jam, api panas yang menyala-nyala keluar dari tubuhnya, menyelimuti wilayah di sekitarnya. Berhasil, mata Yue Zong kembali jernih, dan dia sangat gembira. Begitu dia berhasil berlatih, dia bisa mendapatkan kartu truf lainnya. Dengan domain api, melawan ahli tipe 8, dia sekarang mampu bertahan, bahkan sampai membunuh yang lebih lemah. Tubuh Dewa Iblis benar-benar bentuk tubuh yang paling cocok untuk kultivasi. Jika dulu, berdasarkan bentuk tubuhku yang biasa, aku tidak akan memahami domain. Yue Zong dipenuhi dengan kegembiraan, dan dengan sebuah pikiran, domain yang menyala itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Api di domain itu sepenuhnya berada dalam kendali Yue Zong, selama dia menginginkannya, dia bahkan bisa membakar seorang ahli tipe 8. Demikian pula, orang normal juga bisa tidak terluka di dalam wilayah itu. Saat melatih domainnya, efeknya pada area itu cukup besar, dan ketiga wanita itu juga merasakannya. Mereka berjalan keluar dari wadah kultivasi, menghampirinya untuk mengucapkan selamat. Selamat, Guru, Anda telah berhasil di sebuah domain. Mulai sekarang, Anda tak terkalahkan di alam tipe 7. Domain adalah sesuatu yang bahkan hanya dapat dipahami dan dilatih oleh para jenius berbakat di alam tipe 8. Yue Zong telah melakukannya saat berada di alam tipe 7, jadi, dia benar-benar dapat dianggap tak terkalahkan, kecuali dia bertemu dengan jenius yang menantang surga dengan bakat di domain juga. Karena aku sudah selesai dengan ini, aku harus bersantai sejenak, karena dia masih euforia dari keberhasilannya, dia melirik ketiga wanita itu, dan berkata, Yue Ying, ikut aku. Mendengar dia memanggilnya sendirian, Yue Ying terkejut, sebelum wajahnya memerah, saat dia berjalan dengan langkah ringan, ya. Tuan, Yue Zong tertawa, dan membawanya, melangkah ke kamar tidurnya. Segera, suara kesenangan terdengar dari kamar itu. Yue Xing dan Yue Lian juga memerah karena malu. Dan khayalan mereka saat mendengar suara bercinta. Ada pandangan iri di mata Yue Lian, kakak Yue Ying sungguh beruntung, mendapatkan cinta guru. Betapa aku iri padanya, tetapi sekali lagi, dia begitu anggun dan seksi, wajar saja jika guru menyukainya. Yue Xing terkikik, sambil memeluk Yue Lian, mengulurkan tangan nakalnya dan meraih payudara Yue Lian yang indah sambil meremasnya. Adik Yue Lian, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, bentuk tubuhmu juga menakjubkan, guru pasti akan memujamu. Yue Lian mengerutkan wajahnya sambil memerah, sambil meronta, tidak, kakak Yue Xing, jangan pegang mereka. Bentuknya akan berubah, jadi tidak akan terlihat bagus. Setelah melepaskan diri dari pelukan Yue Xing, Yue Lian memasang ekspresi penuh harap, kenapa kita tidak mencuri pandang. Ketiganya memiliki bakat yang setara dengan para kesayangan surga saat mereka masih berada di dunia manusia, dan telah berfokus pada kultivasi mereka. Saat mereka ditangkap, mereka belum pernah mengalami masalah antara pria dan wanita. Lebih jauh lagi, mereka diperlakukan seperti kucing dan anjing oleh para meh. Jadi, mereka secara alami ingin tahu tentang burung dan lebah. Yue Zong adalah tuan mereka, dan semua milik mereka adalah miliknya, jadi mereka tidak keberatan. Yue Xing juga orang yang periang, setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk, ayo kita pergi dan lihat. Kedua wanita cantik itu dengan cepat menyelinap ke kamar Yue Zong. Setelah mereka membuka pintu, apa yang mereka lihat dengan cepat membuat mereka merasa panas. Pemandangan musim semi, kakak perempuan tertua mereka Yue Ying berbaring di tempat tidur dengan wajah memerah, tetapi tampak puas dan bahagia. Terangan dan rintihan keluar dari mulutnya, dan itu terasa sangat memikat. Adapun Yue Zong, yang indera persepsinya sudah kuat, saat kedua, anak kucing kecil yang penasaran itu muncul di pintu, dia sudah merasakannya. Dia menunjukkan senyum nakal dan meraih udara tipis. Yue Xing dan Yue Lian keduanya berteriak kaget, saat mereka dicengkeram oleh tangan tak berbentuk dan diseret ke arah Yue Zong. Yue Zong menepuk wajah Yue Xing, menatapnya. Si cantik pirang muda itu menunjukkan ekspresi mempesona saat dia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilati Yue Zong di mana-mana. Yue Zong menundukkan bibirnya dan menguncinya ke bibir loli berdada besar yang tampak menyedihkan, Yue Lian. Tak lama kemudian, seluruh ruangan diliputi oleh gairah yang membara. Kapal perang besar itu terus terbang selama seharian penuh, lebih dari 400.000 kilometer, sebelum akhirnya mendarat di benteng langit. Ada berbagai macam tempat tinggal mekanis, seluruh kota dipenuhi dengan nuansa modern dan futuristik.
Kita telah tiba di kota Kekaisaran Meh, semoga semua penumpang segera turun dalam waktu 1 jam. Saat kapal perang itu berlabuh, sebuah pengumuman bergema di seluruh ruangan. Apakah kita sudah sampai? Di tempat tidur, Yue Zong memeluk Yue Ying dan Yue Xing dengan salah satu lengannya, sementara Yue Lian yang mungil berbaring di dadanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Yue Lian dengan lembut, menyebabkan kulitnya yang halus bergetar. Saatnya bangun. Ayo bersiap, kita akan meninggalkan tempat ini. Yue Lian mengangkat kepalanya, pipinya memerah saat dia terkekeh pada Yue Zong dan menciumnya. Dia kemudian melompat dengan ringan. Namun, dia berhenti, dan berbalik, menatap Yue Zong dengan pandangan genit, saat dia mengambil pakaiannya dan berpakaian di depannya. Yue Ying dan Yue Xing juga memberinya ciuman masing-masing, saat mereka berpakaian di depannya. Mereka bertiga, dengan penampilan dan tubuh mereka yang menakjubkan, berpakaian di depannya, benar-benar pesta untuk matanya. Jika bukan karena banyak hal yang masih harus dia tangani, dia benar-benar ingin membenamkan dirinya di negeri ajaib ini. Setelah mereka bertiga berpakaian, mereka segera masuk ke dalam kontainer. Jika mereka berjalan-jalan tanpa kendali, itu akan merugikan penyamaran Yue Zong sebagai Niu Meng. Yue Zong tidak sombong untuk berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh jalan keluar. Menyeret kontainer, Yue Zong turun dari kapal perang. Hai, Niu Meng, ini aku, Wendy. Karena kamu baru di kota Kekaisaran Meh, dan tidak familiar dengan tempat itu, aku akan mengantarmu ke rumahmu. Saat Yue Zong keluar dari kapal, Wendy yang berwajah dingin tiba di sampingnya, dengan senyum tipis yang langka. Pikiran Yue Zong mulai bergerak saat dia tersenyum kembali. Baiklah. Saat mereka melangkah ke pelabuhan besar, Yue Zong merasakan sendiri kemegahan dan kemegahan kota Kekaisaran Meh. Ada banyak sekali terowongan dan jalur, dengan kendaraan yang melaju cepat dan teratur, tampak seperti jaring besar dari langit. Pada saat yang sama, ada semacam jalur yang sangat dalam yang dilapisi dengan prisma aneh, yang memantulkan sinar matahari dari langit ke tanah, menyebabkan tanah tampak terus-menerus diselimuti oleh sinar matahari. Di jalan-jalan, ada banyak meh yang berjalan-jalan, masing-masing dari mereka memiliki bentuk, ukuran, dan rupa yang berbeda. Ada yang berbentuk manusia, ada juga yang berbentuk babi, anjing, harimau, macan tutul, dan berbagai macam. Para meh berjalan di sepanjang jalan, sementara banyak yang memiliki beberapa tali, dan di ujung tali lainnya terdapat manusia atau spesies lain. Di tangan para meh ini, manusia dan spesies lain seperti hewan peliharaan. Ada beberapa yang bahkan melakukan hubungan seksual di jalan seperti anjing biasa, yang mengundang ejekan para meh. Banyak dari mereka yang hanya tertawa. Tiba-tiba, seorang wanita manusia yang sangat cantik dan seksi berlutut di depan tuan mehnya, memohon dengan menyedihkan, "Tolong. Aku tidak mau, Tuan. Ampuni aku tidak ingin melakukannya dengan anjing itu." Selain meh tersebut, ada meh lain yang memiliki anjing mutasi di ujung talinya, tampak sangat kuat dan besar, terengah-engah berat sambil ditutupi sisik hitam. Para meh di sekitarnya semua melihat dan mendesak. Meh itu menendang budak manusianya, membuatnya terlempar sekitar 6 hingga 7 meter, dan membentak dengan marah, "Lebih baik kau mulai. Menurutmu untuk apa aku membelimu? Itu untuk hiburan dan kesenanganku. Angkat pantatmu dan mulailah bersetubuh dengan Depis." Depis ini memiliki garis keturunan bangsawan, dan posisinya jauh lebih tinggi daripada laki-laki manusia bodohmu. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk bersetubuh dengannya. Masih belum berebut, apakah kau mencari kematian? Tidak, aku tidak mau. Aku tidak ingin bersetubuh dengan anjing. Kau, ekspresi putus asa menguasainya, saat dia mulai menggumamkan kutukan. Peng, sebelum kata-katanya selesai, otaknya meledak dalam hujan darah. Mei itu menatap mayatnya dengan ekspresi jijik, dasar wanita yang menyebalkan, jalang bodoh. Melihat tubuh manusia cantik itu terpotong-potong, 8 wanita manusia di sekitarnya, yang diperlakukan seperti hewan peliharaan, juga dipenuhi kesedihan, gemetar ketakutan, kaget, dan putus asa. Ada 12 lainnya yang tatapannya kosong dan mati rasa, tanpa sedikit pun emosi, karena mereka telah mengalami segala macam siksaan dan siksaan, tidak lagi melihat diri mereka sebagai manusia. Ketika Yue Zong menyaksikan adegan berdarah dan mengerikan ini, ia merasakan luapan amarah. Seolah-olah ada sesuatu yang menyala di dalam hatinya, dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat, sementara urat-uratnya menyembul keluar.
Para Mei itu sama sekali tidak melihat manusia sebagai manusia, mereka hanya memperlakukan mereka dengan apapun yang mereka suka. Perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh orang normal manapun. Yue Zong telah menodai tangannya dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan hidupnya untuk bertahan hidup dan berkembang. Namun, ia masih muak dengan perilaku seperti itu, yang tidak ada gunanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kota ini masih ibu kota kerajaan Meh. Para ahli di sini banyak sekali. Hanya kota ini saja yang memiliki kemampuan untuk memusnahkanku lebih dari 100 kali. Selain itu, ada Kaisar Meh tipe 9 itu, jika aku melakukan tindakan gegabah, aku pasti akan mati. Sekarang satu-satunya hal yang perlu kulakukan adalah menyusup, mencuri teknologi dan sumber daya mereka, dan akhirnya membasmi kerajaan Meh terkutuk ini. Hanya dengan begitu aku dapat mencegah bencana bagi umat manusiaku. Alasan Yue Zong terus menahannya dan mengingatkannya bahwa berpaling adalah langkah yang tepat. Namun, setelah menyaksikan kengerian di bawah, amarahnya telah menguasainya, dan sama sekali tidak ada firasat untuk mundur. Tepat saat dia berusaha mengendalikan diri dan bersiap untuk pergi, Mei itu tiba-tiba tertawa kejam, dan menunjuk ke arah anjing mutasi, Depis, pergi. Pergi dan setubuhi wanita itu. Anjing mutasi yang riuh itu melompat maju, dengan tubuh bagian bawahnya yang tajam dan berduri, menerjang dengan ganas ke arah wanita manusia cantik lainnya. Ada ekspresi putus asa di wajah wanita itu, saat air mata mengalir. Namun, dia mengangkat pantatnya tanpa daya. Para Meh yang berusia 30 tahun itu mulai tertawa, menonton dengan penuh semangat. Budak manusia hanyalah mainan untuk menghabiskan waktu bagi para Meh ini. Semakin manusia putus asa, semakin menarik bagi para Meh. Perilaku mereka persis seperti manusia yang suka menyiksa dan menganiaya hewan peliharaan mereka. Bagi para Meh dan juga ras makhluk hidup lainnya, manusia hanyalah mainan yang menyenangkan. Saat anjing mutasi itu menerkam ke arah wanita itu, ada hembusan angin, dan sebuah kaki besar menghantam anjing itu dengan ganas, dan di titik benturan, karena kekuatannya, anjing itu meledak berkeping-keping. Potongan-potongan daging berceceran ke Meh, menyebabkan tubuh mereka menjadi kotor. Pemiliknya melihat anjing mutasinya dibunuh oleh Yue Zong dalam tubuh Niu Meng, dan matanya bersinar berbahaya. Saat dia menyalak, "Siapa kamu? Kamu berani membunuh Depis kesayanganku. Apakah kamu muak hidup?" Meh lainnya juga menatap Yue Zong dengan ekspresi tidak bersahabat. Wajah Yue Zong tetap dingin, saat dia melambaikan tangannya melemparkan kartu dengan 3 poin kontribusi ke Meh. Poin kontribusi di sini seharusnya cukup untuk membeli jalan rendahanmu itu. Ambil kartu ini dan enyahlah. Siapa kau sebenarnya? Menghinaku? Jekra. Meh bernama Jekra melihat kartu itu melayang turun, dan dalam kemarahannya, ia melesat maju dengan cakarnya terentang, berniat untuk mencengkram kepala Yue Zong. Mata Yue Zong mengawasinya mendekat dengan tatapan dingin saat ia menyalak. Aku adalah Baron Niu Meng yang baru, yang direkrut ke dalam pasukan Meh. Kalian rakyat jelata rendahan yang berani bertindak melawanku, kalian bisa pergi ke neraka. Pada saat itu, ia bereaksi dengan mengirimkan cakarnya sendiri ke kepala Jekra, dan di bawah tatapan kaget Jekra, ia mengeluarkan chip pintar itu sebelum menghancurkannya. Saat chip pintar itu hancur, kesadarannya lenyap, dan tubuhnya hancur. Astaga, Jekra terbunuh. Jekra mati. Dia adalah Baron Meh. Dia sebenarnya adalah Baron Meh. Petik 2 petik 2. Setelah membunuh Jekra dalam satu gerakan, Yue Zong melirik yang lain, dan Meh lainnya menundukkan kepala tanpa sadar, takut menatap matanya. Yue Zong melambaikan tangannya, dan mengirimkan kartu biasa dengan poin kontribusi kepada para Meh. Aku mengincar hewan peliharaanmu, ini adalah poin kontribusi, enyahlah. Wajar bagi para Meh untuk menggunakan kontribusi mereka untuk melakukan perdagangan. Setelah para Meh mengambil kartu-kartu itu, mereka dengan cepat memberikan hewan peliharaan mereka kepadanya dan berlari menjauh. Wendy menatap Yue Zong dengan pandangan aneh saat dia berbicara, "Aku tidak menyangka kau begitu benar." Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku anggota masyarakat perlindungan hewan peliharaan, dan aku membenci orang-orang yang menganiaya hewan peliharaan mereka." Menghadapi Wendy, Yue Zong hanya bisa menggunakan alasan itu untuk menutupi tindakannya. Wendy tertawa ringan, "Aku suka mereka yang memiliki hati yang baik." Tepat pada saat ini, terdengar suara alarm, saat 8 Meh berseragam hitam membawa senjata partikel keluar dari banyak jalur mekanis. Ketika mereka tiba,
salah satu dari mereka melihat ke tempat kejadian, dan dua sinar cahaya bersinar dari matanya. Di bawah cahaya itu, kejadian di tempat kejadian itu terulang kembali. Pemimpin pasukan patroli itu menatap Yue Zong dengan dingin. Saya Luo Sun dari Regu Keamanan. Tolong tunjukkan bukti status baron Anda, kalau tidak, saya akan menangkap Anda dengan tuduhan pembunuhan. Dengan sebuah pikiran, tanda pengenal itu bersinar di dahi Niu Meng, mengungkapkan statusnya. Ini diberikan oleh kekaisaran dan sistem, tanpa ada cara untuk mengarang. Luo Sun memeriksa tanda pengenal itu untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan tanda pengenal Yue Zong, dia berkata dengan dingin, Baron Niu Meng, identitas Anda sudah dikonfirmasi. Kali ini, karena Jekra mengambil inisiatif untuk menyerang Anda telah membela diri. Anda tidak bersalah dan bebas untuk pergi. Di dalam kota Kekaisaran Meh, para bangsawan adalah orang-orang yang berstatus. Jekra dan yang lainnya hanyalah orang-orang dengan status sosial terendah, hanya di atas hewan peliharaan dan budak. Yue Zong mengangguk ke arah Luo Sun, sebelum menarik tali kekang dari sekitar 30 wanita cantik dari ras manusia dan spesies lain, menuju ke kediamannya. Kediaman Yue Zong adalah sebuah villa besar seluas 1 km persegi, dengan banyak fasilitas. Di bawah tatapan Wendy yang sedikit kesal, Yue Zong mengantarnya pergi dengan sopan, tidak mengundangnya masuk. Meskipun Wendy mungkin memiliki penampilan yang cantik, dia tetaplah seorang meh yang berakal, dan Yue Zong tidak berniat untuk menjalin ikatan dengan robot. Setelah Wendy pergi, Yue Zong dengan cepat melumpuhkan hewan peliharaan dan menaruhnya di dalam kontainer untuk membekukannya. Para budak yang dibeli dari orang lain dan dipertukarkan harus dicuci otaknya dan ditukar dengan chip baru, barulah mereka dapat dianggap sebagai miliknya yang sebenarnya. Sebelum itu terjadi, ada kemungkinan mereka mengkhianatinya. Dia tidak berani mengungkapkan rahasianya kepada para budak yang tidak dapat diandalkan. Dia kemudian mengeluarkan tablet yang berisi Bai Yi dan bertanya dengan penuh harap, Bai Yi, kita sudah berada di kota Kekaisaran Meh. Apakah kamu bisa menyusup ke sistem pusat? Jika dia bisa merebut kendali atas sistem pusat, maka Yue Zong akan mengendalikan lebih dari setengah kerajaan. Angka dan data mengalir melewati mata Bai Yi, sebelum dia menggelengkan kepalanya, tidak bagus, aku tidak bisa masuk. Ada AI kuat yang menjaga sistem. Aku bisa merasakan bahwa kekuatannya di dalam kekaisaran ini jauh lebih kuat dariku. Aku tidak punya cara untuk menyerang. Jika aku tidak salah, itu pasti Kaisar Meh. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu bisa mencari tahu di mana perbendaharaan itu? Mendengar kata-katanya, Yue Zong tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengendalikan seluruh kerajaan Meh. Dia mungkin kuat, tetapi dia tidak maha kuasa. Menurut data yang telah aku kumpulkan, perbendaharaan itu kemungkinan ada di beberapa tempat ini, tetapi aku tidak dapat memastikan lokasi yang benar. Dengan itu, di peta Kekaisaran Meh, ada 8 titik yang menyala. Yue Zong melihat dengan saksama dan menyadari bahwa semuanya adalah tempat-tempat penting. Bahkan jika dia memiliki status bangsawan, tidak mungkin dia bisa mengakses lokasi-lokasi itu. Dia mengerutkan kening, apa yang bisa, begitukah? Setelah merenung sejenak, tanpa ide yang jelas, aku hanya bisa mencoba melakukan pengintaian sendiri. Saat malam tiba, Yue Zong mengenakan armor silumannya, melesat seperti hantu menuju salah satu area terlarang meskipun malam hari, seluruh kota Kekaisaran Meh masih terang benderang, seolah-olah masih siang hari. Meh berbeda dari bentuk kehidupan biologis. Mereka tidak butuh istirahat, dan dibandingkan dengan kegelapan, mereka lebih menyukai siang hari. Bagaimanapun, indera mereka bekerja lebih baik di siang hari. Yue Zong terus melintasi jalan-jalan tanpa suara, saat dia melihat banyak meh berjalan-jalan. Ada banyak pedagang di jalan-jalan juga, dan di sepanjang distrik perbelanjaan, banyak meh berjalan-jalan, membeli barang-barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Meskipun dimungkinkan untuk membeli barang-barang melalui jaringan virtual Galastar, ada orang-orang yang menikmati pengalaman berjalan-jalan melalui toko-toko dan mal untuk membeli barang-barang mereka. Biar kukatakan sekali lagi, target pertama kita adalah gudang baju besi mekanik di titik A. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, ada 10 setelan meh tipe 7 yang lengkap. Target kedua adalah gudang binatang mekanik di titik B. Setelah kita menyerangnya, kita harus menggunakan virus untuk menghapus data mereka dan membuat keributan. Entitas terkuat di dunia ini adalah Kaisar Meh, dan kita tidak mungkin bisa mengendalikan binatang mekanik.
Cara terbaik adalah menggunakan virus untuk membuat keributan. Di bawah jalan, di dalam terowongan, ada ratusan manusia dengan baju besi tempur mekanik, berpura-pura menyamar sebagai meh, mengamati seorang pria muda dengan sepasang mata yang jernih dan terang, sambil menunjuk ke peta dan memberikan serangkaian perintah. Ada juga sensor dan kamera pengintai di dalam terowongan. Namun, manusia-manusia ini memegang perangkat seukuran telapak tangan, yang menyebabkan medan distorsi, mengganggu sinyal di dalam terowongan. Pria muda dengan penampilan cerdas dan fitur yang bahkan lebih berharga daripada kecantikan menyampaikan perintah sekali lagi, sebelum bertanya dengan serius, apakah kalian semua mengerti? Para prajurit manusia di dalam terowongan menjawab dengan lantang, ya. Pria cantik itu kemudian memerintahkan, kalau begitu, bergeraklah. Roger, atas perintahnya, para prajurit manusia mulai bergerak keluar di berbagai terowongan. Seorang pria kekar, pirang, berseragam menatap pria cantik itu dan mengerutkan kening. Nona Green, ini adalah markas Meh, dan Kaisar Meh tua yang aneh itu menjaga benteng di sini. Apakah terlalu berbahaya untuk bertindak di sini? Kaisar Meh itu berusia ribuan tahun, dan sejak melangkah ke alam tipe 9, dia tidak ada bandingannya. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengambil alih lusinan planet, memusnahkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya dan budaya mereka. Bahkan beberapa pusat kekuatan tipe 9 lainnya telah jatuh di tangannya. Dengan Meh Empire City sebagai markas utama legenda lama ini, dengan banyaknya ahli yang tinggal di dalamnya, hanya ahli tipe 7 saja yang jumlahnya lebih dari 500. Seluruh benteng ini juga merupakan senjata yang sangat besar. Kekuatan tipe 8 bisa dengan mudah jatuh jika dia mencoba sesuatu yang aneh. Nona Green memasang ekspresi tegas, Vickers, Kaisar Meh telah pergi ke planet bintang hantu, berperang melawan klan bintang hantu. Pada saat yang sama, setengah dari para ahli telah dikerahkan. Dalam ribuan tahun ini, inilah saat di mana kota Kekaisaran Meh berada pada titik terlemahnya dan satu-satunya kesempatan kita. Kali ini, kita harus menyelamatkan Yang Mulia, Tuan Bintang Muda. Dia adalah satu-satunya harapan bintang luo kita, dan hanya dia yang dapat menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Meh, menguasai dunia dari tumor logam yang penuh kebencian ini. Kali ini, terlepas dari pengorbanan kita harus mencapai tujuan ini. Ratusan prajurit ini semuanya adalah elit ras manusia, jika ditempatkan di bumi, masing-masing dari mereka dapat menjadi penguasa dengan haknya sendiri. Namun, melawan para meh yang menakutkan, hanya ada kematian. Nona Green ini memanfaatkan mereka untuk mengalihkan perhatian demi mencapai tujuannya. Suaranya merendah, lebih jauh lagi, kali ini, bukan hanya ras manusia kita, tetapi ras asing yang tertindas itu telah bersatu. Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki. Demi seluruh umat manusia, kita hanya bisa mengorbankan mereka. Ekspresi kesakitan melintas di wajah Vickers, tetapi dia tetap diam. Nona Green melanjutkan dengan acuh tak acuh, sudah larut, ayo bergerak. Setelah itu, dia memimpin Vickers beserta 20 pakar puncak lainnya dan segera meninggalkan tempat ini menuju arah lain. Hong, 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 adapun Yue Zong, dia baru saja melewati satu distrik perbelanjaan tertentu, ketika tiba-tiba, terjadi ledakan hebat. Gelombang kejut yang kuat melesat ke segala arah, dan para budak spesies asing yang terkena semuanya hancur berkeping-keping, darah dan daging berceceran di mana-mana. Bahkan beberapa meh hancur dalam ledakan itu. Apa yang terjadi? Yue Zong terkejut oleh ledakan tiba-tiba itu dan dengan cepat melayang ke langit tanpa suara, mengamati ke bawah. Dia melihat sekelompok prajurit manusia yang dilengkapi dengan baju besi mekanis, memegang meriam partikel kelas A, saat mereka menyerbu keluar dari berbagai sudut dan melancarkan serangan tiba-tiba. Memanfaatkan senjata mereka mulai menembaki Meh. Kota Kekaisaran Meh adalah markas kerajaan Meh, dan pertahanannya sangat ketat. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 akan hancur di sini. Dari ribuan telinga, tidak pernah ada orang yang cukup berani atau cukup nekat untuk melancarkan serangan langsung di kota ini. Jadi, para Meh menjadi ceroboh, begitulah cara manusia berhasil melakukan serangan mereka, langsung membunuh ratusan budak ras asing, serta puluhan Meh, sambil melukai ratusan lainnya. Bodoh, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Tidak ada gunanya. Yue Zong menyapu manusia di bawah menggunakan armor mekanis tipe 7 dan mendesah. Pertahanan kerajaan Meh terlalu padat. Yue Zong telah melihatnya sendiri. Di dalam kota, saat ada aktivitas aneh,
para meh akan segera merespons dan efektif. Para prajurit manusia dengan cepat menyerbu gudang senjata yang memiliki selusin kerangka meh tipe 7. Tiba-tiba, sejumlah meh melompat turun dari lintasan tertentu di langit, masing-masing dari mereka berada di level tipe 6, dan menghunus meriam partikel kelas B yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 7. Saat meh-meh itu turun, mereka mulai menembakkan meriam partikel mereka ke kelompok pemberontak manusia. Seorang prajurit manusia menggunakan meriam partikel kelas A-nya untuk membalas tembakan ke meh-meh, dan sinar itu menembus rangka meh-meh itu, saat bagian-bagiannya berhamburan. Tiba-tiba, satu sinar partikel meledak turun dari langit, meledakkan prajurit manusia itu, menguapkan prajurit manusia itu, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun jejaknya. Wang Hu, prajurit lain mengeluarkan raungan kesedihan dan kesedihan, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, sinar lain ditembakkan jatuh dari langit, menguapkannya juga. Satu persatu, sinar jatuh ke atas pasukan pemberontak, dan dalam waktu singkat, lebih dari setengahnya telah musnah. Pemimpin tim berteriak dengan marah, evakuasi. Cepat, para prajurit dengan cepat berlari melewati distrik perbelanjaan. Wajah para meh dingin dan tanpa ekspresi, menembak tanpa ampun, saat sinar partikel menerobos pasar, menghancurkan bangunan dan meledakkan prajurit manusia. Karena pasar juga terbuat dari komponen mekanis, mereka seperti bagian dari kota, dan dengan cepat mengirimkan informasi tentang jejak manusia ke sistem, memungkinkan pertahanan lainnya untuk mengejar dengan cepat. Prajurit manusia tidak dapat menahan serangan gencar, dan dalam selusin napas, mereka musnah. Pemberontak itu berakhir sebelum siapapun menyadarinya, datangnya cepat, dan ditumpas dengan cepat juga. Seluruh episode itu bahkan tidak berlangsung lebih dari 5 menit. Dalam pemberontakan ini, hanya selusin meh yang benar-benar musnah, tetapi lebih dari 300 elit manusia telah tewas. Yue Zong melihat akibatnya dan mendesah, dasar orang bodoh, tidak ada artinya sama sekali. Saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba ada semburan cahaya yang melesat ke langit di tengah pasar. Cahaya itu menghantam lintasan mekanis besar di langit saat bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Sebuah meh berbentuk manusia tipe 7 melesat keluar dengan sepasang sayap yang indah di punggungnya sambil memegang meriam partikel kelas B di lengannya. Dengan kemunculannya, ia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi bintang jatuh, menghilang dari lokasinya. Sejumlah sinar partikel kelas B yang melesat melalui kepala meh yang berakal yang datang untuk memadamkan pemberontakan, langsung melenyapkan mereka bersama dengan chip pintar mereka. Selain itu, 9 meh berbentuk manusia tipe 7 lainnya terbang keluar. Namun, mereka tidak sehebat yang pertama, hanya dengan paksa mencapai alam tipe 7 awal dengan keterampilan mengemudikan mereka. Yue Zong menatap meh berbentuk manusia hijau di depan, saat ia berkelok-kelok masuk dan keluar dari penjaga kota, membunuh meh satu persatu, dan ia tak dapat menahan rasa kagum, benar-benar jenius, pilot ini benar-benar jenius. Yue Zong telah menaklukkan sejumlah meh tipe 7, tetapi untuk memanfaatkan potensi tempur mereka sepenuhnya, dan meningkatkannya melampaui ambang batas awal mereka, pilot tersebut harus menjadi ahli yang alami dan berbakat. Ia berpikir dalam hati, tetap saja, itu tidak cukup, kekuatan tipe 7 tidak cukup untuk menimbulkan gelombang di kota ini. Untuk menimbulkan keributan yang sebenarnya, seseorang harus setidaknya berada di tahap tipe 9, jika tidak, bahkan seorang jenius yang menantang surga tipe 8 akan ditekan. Aku perlu melakukan persiapan. Dengan pikiran dan pandangan sekilas, ia menampakkan dirinya saat ia menyelinap ke tengah-tengah beberapa meh. Dalam beberapa detik, jalur mekanis di langit bergeser, dan memperlihatkan beberapa meriam partikel kelas B, yang mengarah ke bawah. Detik berikutnya, banyak sinar meledak dari langit, menghantam 10 kerangka meh tipe 7. Ke-10 dari mereka dengan cepat mengaktifkan perisai energi kelas B mereka, tetapi sayangnya, di bawah serangan sinar, perisai mereka runtuh dan hancur dengan mudah. Meh hijau bersayap telah menyerbu ke arah lain pada saat pertama, nyaris menghindari sebagian besar sinar, menahan beberapa yang mengirimkan riak melalui perisai. Saat kerangka meh tipe 7 terbang, ia terus melepaskan sinar partikel seolah-olah itu adalah bunga dandelion, meledakkan meh di bawah, melenyapkan chip pintar mereka juga. Meh yang berakal juga bukan domba untuk disembelih. Sebaliknya, mereka memamerkan taring mereka. Terhadap serangan sinar laser, mereka dengan cepat bereaksi, dan berubah menjadi bentuk dasar mereka, membalas tembakan. Sinar laser, sinar partikel, api,
pecahan es, bila angin, gelombang beracun, semua jenis serangan dikirim ke kerangka Meh tipe 7 di udara. Sekarang, kerangka Meh sudah kehabisan ide dan terpaksa mundur. Itu terkena banyak serangan, saat perisai akhirnya hancur. Pada saat perisai hancur, sejumlah sinar menghantam kerangka Meh, melukainya dengan luka-luka. Tiba-tiba, Meh tipe binatang melesat keluar dari tengah-tengah Meh di bawah, mengulurkan tangan untuk meraih kokpit kerangka Meh tipe 7. Cakar tajam langsung merobek kerangka, mencengkeram pilot. Sel-sel kemudian dikirim untuk membungkus pilot di dalam, sebelum menariknya ke bagian dalam bis Meh. Setelah itu, ada sinar terang yang keluar dari bis Meh, melenyapkan kerangka Meh tipe 7, menyebabkannya terbang jauh. Saat kerangka Meh terbang keluar, ia dibombardir oleh sinar partikel yang tak terhitung jumlahnya, meledak dalam hujan api. Gelombang pemindaian yang kuat kemudian diarahkan ke lokasi kerangka Meh yang hancur, dan setelah tidak menemukan gerakan aneh apapun, gelombang itu menghilang. Di dalam Meh tipe binatang, Yue Zong melihat ke arah pilot, seorang wanita dengan rambut hitam panjang, mengenakan armor yang ditingkatkan. Sosoknya menggerahkan, kulitnya putih, dan dia penuh vitalitas. Yue Zong dengan cepat berbicara, "Jangan bergerak. Aku manusia, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Saat dia berbicara, sel-sel Meh berwarna hitam yang seperti tentakel terbuka di sekelilingnya, sebelum menarik diri. Si cantik mendengus dingin, cemberut, "Manusia. Pei, jangan berbohong. Jika kamu manusia, bagaimana kamu menyusup ke kota ini? Aku tahu kamu seorang Meh, jangan coba-coba mendapatkan informasi dariku. Aku tidak akan mengkhianati organisasiku." Yue Zong tertawa kecil, "Haha. Kau benar-benar bodoh. Jika aku seorang Meh, aku bisa saja menyerahkanmu ke kerajaan dan dengan teknologi cuci otak mereka, semua yang kau tahu akan terbongkar sendiri. Jika aku musuhmu, mengapa bersusah payah untuk bertanya padamu?" Mendengar kata-katanya, pilot wanita itu terkejut. Dia tahu tentang teknologi cuci otak kerajaan Meh. Tidak peduli seberapa teguh atau setianya seseorang, begitu ditundukkan, dia akan menjadi pengkhianat. Itu adalah sesuatu yang mengubah kesadaran orang tersebut, dan bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh kemauan keras. Yue Zong melihat kilatan tekad di mata pilot itu, dan tertawa sambil terus mengejeknya, "Apakah kau berpikir untuk bunuh diri? Itu tidak ada gunanya, kecuali kau dapat memastikan bahwa otakmu hancur dalam sekejap. Jika tidak, dengan teknologi kerajaan Meh, mereka dapat memulihkan otakmu dan mengendalikanmu sepenuhnya. Jika aku musuhmu, maka bahkan jika kau ingin mati, kau tidak akan dapat melakukannya. Bahkan jika kau mati, aku akan dapat memperoleh informasi yang kuinginkan. Jika ternyata aku bukan musuhmu, maka bunuh diri adalah tindakan bodoh." Mendengar itu, wajahnya berangsur-angsur berubah, dan akhirnya mengakuinya. Namun, dia tetap waspada, saat dia bertanya, "Siapa kau? Mengapa menyelamatkanku?" Yue Zong meliriknya dan berkata dengan nada sombong, "Namaku Yue Zong. Aku mengagumi kemampuanmu dalam mengemudikan pesawat. Kali ini, aku menyelamatkanmu karena aku ingin merekrutmu di bawah sayapku. Kau tidak punya hak untuk menolak. Saat kerangka Meh Type 7 hancur, kau seharusnya sudah mati. Karena aku telah menyelamatkanmu dari cengkeraman kematian, kau harus menjadi bawahanku dan bekerja untukku. Aku tidak akan membuang-buang waktu, jika kau tidak mau, aku akan mencuci otakmu, dan menjadikanmu bawahanku yang setia. Buatlah pilihan sekarang, layani aku dengan sukarela, atau dicuci otak. Apapun itu, kau telah ditinggalkan oleh mereka." Pilot wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam mengemudikan Meh, menunjukkan 200% kekuatan Meh tipe 7. Jika dia diberi Meh tipe 8, dia bisa mengerahkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tipe 8. Yue Zong tentu saja tidak akan membiarkan orang seperti itu pergi. Pilot itu mendengarkan sikap tirani Yue Zong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Alisnya berkerut, saat dia menjawab dengan nada sedikit sedih, "Selama kamu bukan musuh manusia, dan tidak akan bertindak melawan rekan-rekanku di masa lalu, aku bisa menjadi bawahanmu." Yue Zong menjawab, "Tentu saja, aku juga manusia. Siapa namamu?" Pilot cantik itu terdiam beberapa saat, sebelum menjawab, "Namaku Mu Wei." Yue Zong bertanya, "Apakah organisasimu gila? Kamu benar-benar melancarkan serangan seperti itu ke kota Kekaisaran Meh. Kamu jelas-jelas mengirim orang-orangmu untuk mati. Apa yang diperoleh organisasimu dari ini? Serangan seperti itu mencari kematian.
Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 akan ditekan dan dibunuh, belum lagi prajurit manusia biasa. Bahkan jika mereka memiliki baju besi mekanis tipe 7, mereka tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun. Mo Wei terdiam, tidak dapat menjawab. Yue Zong meliriknya dan tidak peduli. Sebaliknya, dengan sebuah pikiran, dia menggunakan baju besi siluman dan mengendalikan Bisme untuk berlari menuju bagian dalam kota tempat salah satu lokasi yang ditandai oleh Bai Yi berada. Hong, 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 Yue Zong belum berjalan terlalu jauh, ketika ada ledakan tiba-tiba di seluruh kota, seolah-olah seluruh ibu kota sedang diserang. Sinar yang tak terhitung jumlahnya meledakkan banyak jalur mekanis di langit, menghancurkannya. Sebagian besar jalur ini adalah sistem transportasi biasa, tetapi begitu kota dalam mode pertahanan, mereka akan menjadi senjata yang menakutkan, menekan sebagian besar pemberontakan. Dengan demikian, mereka juga menjadi sasaran para pemberontak. Hong, setelah gemuruh yang mengguncang bumi, sebuah penjara besar di dalam kota dibombardir, karena banyak terbunuh oleh serangan sinar laser. Bunuh, 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 bunuh kaleng-kaleng logam terkutuk itu. Mereka berani memperbudak kita, orang-orang klan Scorpio. Aku akan menghancurkan kerajaan terkutuk ini dan memusnahkan semua kaleng-kaleng ini. Pergilah ke neraka. Petik 2 petik 2. Sejumlah besar ahli spesies asing keluar dari penjara, meraung dalam kemarahan dan kegembiraan karena kebebasan. Mereka menerkam ke arah Meh di dekatnya dengan niat membunuh yang kuat, melenyapkan mereka dengan metode apapun yang mereka miliki. Yue Zong melihat kekacauan itu dan akhirnya mengerti, aku mengerti sekarang, itu semua adalah taktik untuk menyebabkan kesalahan arah. Tidak heran mereka rela mengorbankan begitu banyak ahli manusia. Mereka hanya umpan meriam untuk mengalihkan perhatian Meh. Tidak lama setelah para narapidana yang telah dipenjara di sel-sel kerajaan Meh berlari keluar di jalan-jalan, jalur mekanis di udara di atas kota mulai menyesuaikan dan berubah, memperlihatkan meriam partikel kelas B. Benteng-benteng di langit juga memperlihatkan meriam mereka sendiri, yang mengarah ke bawah. Tepat pada saat ini, cakar bersisik hitam besar muncul dari awan, mencengkeram salah satu benteng dan menghancurkannya. Benteng besar itu langsung hancur dalam sedetik, meledak dalam ledakan keras, menyebabkan cakar naga itu terlempar jauh. Ratusan jalur mekanis bergabung bersama, saat mereka membentuk wajah besar sambil memperlihatkan aura dan tekanan dari seorang ahli tipe 9, Kaisar Naga Elang berkepala 9, Kerajaan Meh kami selalu ramah dengan lembah binatang kematian Anda, mengapa Anda menyerang kerajaan Meh kami kali ini? Apakah Anda tidak takut bahwa Kaisar Meh kami akan kembali dan memusnahkan kalian semua dari lembah binatang kematian? Keberadaan yang mengerikan di dalam awan adalah penguasa lembah binatang buas maut, binatang mutasi tipe 9 naga elang berkepala 9. Lembah binatang buas maut adalah salah satu dari sedikit tanah terlarang di Galastar. Hahaha. Penguasa lintasan, selama Anda membuat keputusan untuk menyerahkan gerbang neraka kepada lembah binatang buas maut kami, saya akan segera pergi, dan tidak akan berselisih dengan kerajaan Meh Anda. Jika tidak, saya akan menghancurkan markas Su Yuanting, bahkan jika dia membunuh untuk kembali, saya tidak takut. Paling-paling, kita berdua bisa terluka. Dunia tempat kita tinggal ini hanyalah sangkar yang dibangun oleh entitas dewa itu. Selama seseorang berhasil melewati alam tipe 9, dan mencapai alam tipe 10 dari legenda, seseorang dapat lolos dari cengkeraman sangkar terkutuk ini, dan menjadi penguasa nasibnya sendiri. Gerbang neraka mewakili kesempatan itu bagi kita, makhluk tipe 9. Tidak peduli kondisi atau janji apapun yang dapat Anda berikan kepada saya, selama Anda menolak untuk menyerahkannya, kita akan menjadi musuh. Di langit, terdengar raungan binatang mutasi yang agung. Binatang itu dipenuhi dengan tekanan yang tak terbatas dan siapapun di bawah alam tipe 4 yang mendengarnya tidak akan mampu melawan atau menunjukkan lebih dari 10% kekuatan mereka. Semakin tinggi tingkat kemajuan seseorang, semakin sulit untuk menembus setiap tahap. Jika binatang mutasi tipe 8 ingin berevolusi, tanpa nasib dan peluang yang tepat, ia bisa mati bahkan sebelum berevolusi. Adapun binatang mutasi tipe 9 yang bermaksud mencapai tahap tipe 10, itu bahkan lebih mustahil. Kaisar Meh adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9, yang telah menaklukkan lusinan planet dan memusnahkan ribuan peradaban, dengan banyak ahli di bawahnya. Ia memiliki kekuatan, otoritas, dan kekuasaan, meskipun begitu, ia masih merupakan entitas yang terperangkap di sini, hidupnya masih dalam genggaman entitas yang disebut Tuhan.
Wajar jika ia tidak mau. Setiap ahli tipe 9 memiliki pemikiran itu, yaitu berevolusi, melewati langkah kritis itu, melarikan diri dari kandang mereka dan memahami nasib mereka sendiri. Namun, dalam catatan sejarah, hanya ada legenda dari beberapa yang langka yang telah melampaui. Dragonhawk berkepala 9 hanya tahu bahwa dalam ingatan jiwanya, ada tanda keberadaan pembangkit tenaga tipe 10 dalam garis keturunannya dan satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk mencapai tahap itu adalah dengan melintasi gerbang neraka. Bumi sekarang menjadi titik kumpul bagi berbagai spesies, semuanya menyimpan harapan untuk berevolusi sekali lagi. Banyak dari pembangkit tenaga itu dapat merasakannya dalam darah mereka, bahwa dengan begitu banyak spesies turun ke bumi, pemenang terakhir di antara kompetisi ini akan menjadi penguasa, dan dengan demikian memperoleh hak untuk berevolusi. Maka tidak akan mustahil untuk mencapai alam tipe 10. Penguasa lintasan meraung, Kaisar Elang Naga berkepala 9, kami tidak akan menyerah dalam hal gerbang neraka. Jika kau mundur sekarang, kerajaan Meh kami berjanji tidak akan pernah melawanmu dan akan menjadi sekutumu selamanya. Jika tidak, saat yang mulia kembali, lembah binatang mautmu akan musnah. Gerbang neraka juga penting bagi kerajaan Meh. Kaisar Meh, Zhu Yuanting, adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9 puncak, terlepas dari senjata atau harta apapun, mereka tidak akan dapat membantunya menembus penghalang terakhir itu. Dia tidak akan menyerah pada kesempatan untuk berevolusi. Jika penguasa lintasan berani menyerahkan gerbang neraka kepada lembah binatang maut, Kaisar Meh tidak akan berbelas kasihan sama sekali, dan mungkin bisa menghancurkan chip pintarnya, tidak memberinya kesempatan untuk terlahir kembali. Hahaha, bahkan jika lembah binatang maut dihancurkan, biarlah. Aku tidak peduli, selama aku tidak mati, siapa yang peduli dengan yang lain. Namun, sebelum bajingan Zhu Yuanting itu kembali dan membunuh lembah binatang mautku, aku akan menghancurkan markasnya. Suara tawa elang naga berkepala 9 terdengar, saat cakar naga besar menebas ke bawah, mencengkeram benteng lain yang tingginya setidaknya 1 kilometer. Ada kilatan terang, saat perisai energi yang kuat membeku, melindunginya. Ketika cakar naga mencengkeram perisai, elang naga berkepala 9 mengepal erat, dan perisai energi itu langsung retak, dan benteng pun ikut hancur. Perisai yang dapat menahan kemampuan bawaan dari pembangkit tenaga listrik tipe 8 selama seharian penuh, benar-benar hancur dalam 10 detik, ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik tipe 9. Wajah penguasa lintasan jatuh, saat dia meraung panik, sialan. Elang naga berkepala 9, sialan kau. Dari berbagai benteng di langit, masing-masing mulai bersinar dan bergabung bersama, membentuk perisai energi besar, yang menyelimuti seluruh kota Kekaisaran Meh. Di langit, cakar naga besar yang panjangnya lebih dari 100 meter menghantam perisai energi. Ruang di sekitarnya bergetar, saat gelombang kejut yang kuat meledak keluar. Aliran energi tirani terbentuk menjadi badai, mengelilingi kota. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tipe 9 sangat menantang surga. Setiap gerakan mampu menyebabkan bencana atau menghancurkan kota. Jika tidak ada yang ditahan, maka kekuatannya bahkan akan setara dengan senjata nuklir. Kota Kekaisaran Meh adalah harta karun yang kuat yang disempurnakan oleh Kaisar Meh Zhu Yuanting, dan benteng yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi yang mampu menahan serangan Dragonhawk berkepala 9. Pada saat yang sama, banyak meriam kelas C yang dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8 keluar, menunjuk ke langit. Setelah menyesuaikan tujuan mereka, tanpa peringatan apapun, mereka menembaki Dragonhawk berkepala 9. Ratusan sinar meledak keluar, yang masing-masing dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 harus berhati-hati. Hahaha, kota Kekaisaran Meh ini adalah harta karun, jika Zhu Yuanting sendiri yang mengendalikannya, aku akan lebih berhati-hati. Namun, hanya kau, seorang pembangkit tenaga listrik tipe 8, dan kau ingin melukaiku. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku. Di langit, tawa yang tak terkendali terdengar, saat cakar naga besar jatuh, saat awan bergulung dan langit meredup, seolah-olah semua kehidupan berada di ambang kehancuran. Ruang angkasa terus terkoyak, saat celah besar muncul. Sinar-sinar yang dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 langsung dikonsumsi oleh celah ruang angkasa, tidak memberikan kerusakan apapun pada Dragonhawk berkepala 9. Kuat, pembangkit tenaga listrik tipe 9 ini benar-benar terlalu menantang surga. Seru Yue Zong kaget, bersembunyi di balik awan.
Meriam kelas C sudah cukup untuk melukai pembangkit tenaga listrik tipe 9, tetapi jika tidak mengenai, maka itu tidak berguna. Binatang mutasi tipe 9 sudah dapat mengendalikan ruang angkasa, dan dengan kemampuannya untuk menghancurkan ruang angkasa, ia praktis tak terkalahkan oleh orang-orang di bawah. Satu pembangkit tenaga listrik tipe 9 dapat memusnahkan seluruh spesies. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan itu adalah perbedaan besar dari para ahli tipe 8. Setelah meriam partikel kelas C ditarik menjauh, sisa sinar kelas B mulai menembak, meledakkan sisik Dragonhawk berkepala 9. Air dapat merusak bahkan batu yang paling keras sekalipun. Meskipun meriam partikel kelas B itu tidak terlalu efektif melawan binatang mutasi tipe 9, luka-lukanya akan menumpuk, dan menjadi bilah rumput. Terakhir yang menekan punggung unta. Di langit, Dragonhawk berkepala 9 menerjang sinar yang tak terhitung jumlahnya dan mengirimkan cakar lain yang menyebabkan seluruh perisai bergetar. Pada saat yang sama, binatang meh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Dragonhawk berkepala 9. Saat mereka mendekati binatang mutasi tipe 9, tubuh mereka bergetar, sebelum berubah menjadi debu. Hanya mereka yang bertipe 5 ke atas yang selamat. Untuk melawan elang naga berkepala 9, semua pasukan kota kekaisaran Meh dikerahkan untuk menangani krisis, dan tidak ada seorang pun yang dapat menangani pembobolan penjara internal. Pemberontakan malah menjadi semakin kacau hong. Di kota itu, saat para narapidana yang melarikan diri membuat kekacauan, di dalam satu penjara es, terjadi ledakan besar. Nona Green dan seluruh timnya langsung menyerbu ke dalamnya. Di bagian terdalam penjara, ada sel seperti kristal es, dan di dalamnya duduk seorang wanita cantik berpakaian pria. Dia duduk dengan tenang, rambut panjangnya tertata rapi di bahunya, kulitnya putih bersih dan dia tampak sangat cantik. Tuan Bintang Muda, saat mereka melihat wanita itu, Nona Green dan timnya berseru kegirangan. Si cantik ini adalah satu-satunya keturunan klan Bintang Luo, Tuan Bintang Muda. Nona Green dengan cepat bergegas, dan melambaikan tangannya, menarik sejumlah inti tipe 6 yang memberi daya pada penjara. Setelah kehilangan sumber daya, pintu penjara es besar yang menyegel Tuan Bintang Muda terbuka, memperlihatkan Tuan Bintang Muda yang membeku. Nona Green berlari ke depan, melambaikan tangannya, saat api biru muncul dan mulai mencairkan es. Ketika es mencair sepenuhnya, Sang Bintang Muda membuka matanya. Ketika dia membukanya, dia menarik napas dalam-dalam, dan energi atmosfer di sekitarnya mulai mengalir ke dalam dirinya, saat dia menyerapnya dalam jumlah besar. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar, saat es yang tersisa di sekitar tubuhnya hancur. Dia melangkah maju, matanya bersinar terang, dan memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Sang Bintang Muda menyapu semua orang yang hadir, mengerutkan kening saat dia memancarkan tekanan, hijau. Apakah kamu menyelamatkanku? Tapi, bagaimana? Ada begitu banyak ahli di sini, dan Zhu Yuanting si bajingan tua itu menjaga benteng. Bagaimana kalian bisa datang? Nona Hijau dengan cepat menjawab Sang Bintang Muda, Kaisar Meh tua itu telah pergi ke klan hantu, menyerang mereka. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa kembali. Kaisar Naga Elang berkepala 9 juga setuju untuk bekerja sama dengan kita kali ini, menyerang kota kekaisaran Meh. Baru kemudian Star-Lord muda itu mengendur, saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh, jadi begitulah masalahnya. Zhu Yuanting bajingan tua itu benar-benar bertindak melawan klan hantu. Kali ini benar-benar kesempatan langka bagi kita. Ikutlah denganku, ayo kita ambil sebanyak yang kita bisa, dan buat bajingan Meh tua itu menderita kerugian besar. Dia kemudian melangkah maju sekali dan langsung menempuh jarak lebih dari 100 meter. Nona Green dan yang lainnya dengan cepat mengikutinya. Berani sekali, kau berani keluar dari penjara. Berhenti di sana, atau kau akan menghadapi hukuman mati. Saat Star-Lord muda meninggalkan penjara yang dingin itu, seorang Meh Lord tipe 7 dengan cepat memimpin 30-an Jenderal Meh tipe 6, serta lebih dari 100 Meh Beast tipe 5 dan tiba di depannya, dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke kelompok itu. Dengan munculnya pasukan Meh, anggota kelompok lainnya menjadi pucat. Di antara mereka, yang terkuat paling banyak berada di alam tipe 6. Mereka dapat menerobos masuk ke penjara itu karena mereka memiliki perlindungan dari spesies lain sambil menggunakan segala macam taktik untuk masuk. Melawan pasukan yang dipimpin oleh Meh Lord, mereka hanya akan binasa. Sekelompok sampah seperti semut, mati. Yang Star-Lord menatap pasukan itu dengan pandangan merendahkan, saat dia mendengus dingin,
dan dalam sekejap, seluruh area dengan radius sekitar 3 km dengan dia di tengahnya menjadi gelap, dan persepsi semua orang terputus. Hanya sejumlah konstelasi yang berkedip-kedip di langit, memancar dengan cara yang mendalam dan misterius. Domain, kau benar-benar memahami domain. Kau adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8. Tidak bagus, semuanya. Mundur. Pemimpin Meh-Lord itu mengalami perubahan ekspresi saat dia meraung panik sambil mengulurkan meriam yang tak terhitung jumlahnya untuk menembaki Yang Star-Lord. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang telah memahami domain adalah keberadaan yang menakutkan. Mereka dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik puncak tipe 7 tanpa mengedipkan mata. Pemusnahan konstelasi. Tatapan Star-Lord muda berubah dingin, saat kekosongan terkompresi dan semua konstelasi di dalam domainnya mulai menghantam Meh seperti hujan. Meh yang berakal mulai mengoperasikan perisai mereka, mencoba yang terbaik untuk memblokir konstelasi yang telah terbentuk di dalam domain. Namun, jika semudah itu, domain tidak akan begitu menakutkan. Kekuatan konstelasi hampir sama dengan ditabrak oleh asteroid sungguhan, karenanya, pertahanan mereka hancur seperti kulit telur, dan Meh juga hancur di bawahnya. Hanya dalam satu pukulan, ratusan Meh semuanya berubah menjadi abu, tanpa ada yang tersisa. Star-Lord muda, hebat. Star-Lord muda tidak terkalahkan. Petik 2 petik 2. Melihat bagaimana Star-Lord muda mampu membunuh Meh dengan satu pukulan, para ahli dari Star-Luo mulai berseru kegirangan. Semua pengorbanan mereka tampaknya sepadan. Demi menyelamatkan Yang Star-Lord, orang-orang dari Star-Luo ini telah membayar harga lebih dari 1000 elit, dan tampaknya setidaknya ada beberapa validasi. Sementara pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang memahami suatu domain mungkin masih belum sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tipe 9, ia masih akan mampu menghancurkan semua lawan lain dari alam yang sama atau di bawahnya. Maju, setelah membunuh ratusan Meh yang berakal, Yang Star-Lord melanjutkan perjalanan ke arah berbagai area terlarang di Meh Empire City. Segera setelah itu, kelompok itu tiba di bagian tengah, tepat di depan istana megah yang terbuat dari logam paduan super, diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan perasaan misterius, agung, dan bahkan sakral. Satu Meh berakal budi tipe 8 terbang keluar dari istana, tubuhnya setinggi lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya berwarna merah dan juga diukir dengan rune khusus. Setiap anggota tubuhnya ditenagai oleh inti tipe 7, sementara rangka utamanya ditenagai oleh inti tipe 8. Ada 6 sayap seperti burung phoenix di punggungnya, yang juga memancarkan aura agung dan menekan. Ini adalah penguasa Meh berakal budi tipe 8, penguasa sayap phoenix, seorang ahli yang kuat dalam dirinya sendiri juga. Penguasa sayap phoenix menyalak sambil menatap penguasa bintang muda, Xing Bingyun, kau berani datang ke sini, bukankah kau sudah cukup mendapat pelajaran sebelumnya? Yang mulia sebelumnya penyayang dan tidak mencuci otakmu menjadi budak, kau seharusnya bersyukur. Sekarang, kau berani datang ke sini dan membalas kebaikannya dengan kejahatan. Kau ingin dicuci otak dan dijual ke spesies lain sebagai budak, bukan? Masih belum terlambat untuk kembali ke penjaramu. Jika tidak, nasibmu akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Benar-benar lelucon. Kerajaan Mehmu menghancurkan rumahku dan memusnahkan rakyatku, memperlakukan mereka yang selamat sebagai budak. Beranikah kau mengatakan kalian punya anugerah? Omong kosong. Phoenix Wings. Lord, hari ini, bajingan tua Zhu Yuanting tidak ada di sini, kau bisa membayarnya dengan nyawa anjingmu. Ada tatapan dingin di mata Xing Bingyun, dan dengan sebuah pikiran, energi atmosfer bergulung dan berkumpul di sekelilingnya, dan domain konstelasi menyelimuti Phoenix Wings Lord. Domain konstelasi. Jika ini dilakukan oleh ayahmu Sang Star-Lord, aku akan terbunuh dalam sedetik. Sayangnya, kau masih jauh dari itu. Dan kau telah dipenjara terlalu lama, kekuatanmu kurang. Kau bukan lawanku. Phoenix Wings Lord sendiri memiliki tatapan dingin, saat ia mundur ke belakang, sementara banyak meriam menjulur dari tubuhnya, menembakkan sinar laser yang kuat ke arah domain. Ia bahkan mengeluarkan meriam partikel kelas C untuk menembaki kekosongan yang mendekat. Di bawah serangan sinar laser, domain itu terhantam dan penyok di banyak tempat, hampir runtuh. Meskipun Xing Bingyun adalah seorang jenius yang menantang surga dalam kultivasi, dia telah terperangkap dan disegel dalam es terlalu lama. Bahkan penyerapan energi di sekitarnya tidak dapat mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Sungguh penggunaan energi yang kuat. Kekuatan mereka di atasku,
kemungkinan besar pembangkit tenaga listrik tipe 8. Arah itu juga merupakan salah satu lokasi yang ditunjuk oleh Bai Yi. Karena ada pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang menjaganya, sangat mungkin ada harta karun di dalamnya. Yue Zong melihat pertempuran itu dan menjadi bersemangat. Dia berkedip dan dengan cepat menuju ke arah mereka sambil mengenakan armor silumannya. Dia segera tiba di lokasi di mana mereka berdua bertarung dengan intens. Saat ini, domain konstelasi terus meluas, sementara pihak lain terus menyerang kegelapan yang menyerbu dengan senjata api. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan kekuatan yang dihasilkan berguncang keluar, menyebabkan badai yang dahsyat. Bagus sekali, sementara orang ini diikat, ini kesempatan bagiku untuk pergi dan memeriksa perbendaharaan kerajaan Meh. Yue Zong menyapu pertempuran itu sekali lagi, sebelum terbang menuju istana tanpa suara. Saat ini, pintu masuk tertutup rapat. Yue Zong tiba di lokasi dan mengeluarkan kerangka Meh tipe 7 yang dikendalikan Bai Yi. Meh tipe 7 itu kemudian melepaskan beberapa kabel data yang disambungkan ke gerbang istana, dan dengan kilatan terang, pintu terbuka, memperlihatkan terowongan di dalamnya. Di dalam pintu masuk, ada 4 Meh. Ketika mereka melihat pintu terbuka, mata mereka berkedip dan melepaskan sinyal peringatan. Seketika, seluruh istana mengeluarkan suara alarm yang menggelegar. Pemindaian terang melesat ke arah lokasi mereka, mencoba mengungkap siluet Yue Zong. Aku tidak bisa mengungkap keberadaan Bai Yi. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong menampakkan dirinya dan melesat ke arah 4 Meh itu seperti kilatan petir. Hanya dalam satu tarikan napas, dia telah muncul di depan mereka dan menunjuk dengan jarinya. Dia menembus kepala mereka dan mengeluarkan chip pintar mereka, menghancurkan mereka dengan segera. Setelah membunuh 4 Meh itu, Yue Zong terus maju ke bagian dalam istana seperti bintang jatuh. Di dalam istana, banyak pintu logam paduan terbanting menutup, bermaksud menghalangi gerak maju Yue Zong. Hong, Yue Zong mengepalkan tinjunya setiap kali, dan rasanya seperti pintu itu telah diledakkan oleh TNT, langsung memperlihatkan lubang besar. Dia terus melewati pintu-pintu itu dengan segera. Di bawah tinjunya yang tak henti-hentinya, banyak pintu terayun ke bawah hanya untuk dihancurkan olehnya, bahkan tidak menghalanginya sedikit pun. Saat melewati sebuah terowongan, ia berbelok di tikungan, hanya untuk berhadapan dengan lebih dari 1000 semut pelahap Meh, yang mampu mencabik-cabik binatang mutasi tipe 8. Masing-masing dari mereka mampu menelan satu binatang mutasi tipe 5 sendirian, dengan lebih dari 1000 dalam satu gerombolan. Mereka mampu mencabik-cabik tipe 7 hingga bersih. Saat semut pelahap Meh terbang ke arah Yue Zong, ia mengulurkan tangannya untuk menamparkan dan menyebabkan api Dewa Iblis meledak dan menyelimuti mereka. Pertahanan semut pelahap Meh ini gila, karena sulit bagi pembangkit tenaga listrik tipe 7 untuk menerobos. Namun, di bawah api Dewa Iblis emas, mereka dengan cepat meleleh menjadi genangan logam cair yang tidak berguna. Dalam sekejap, seluruh gerombolan itu meleleh, hanya menyisakan logam cair di lantai. Yue Zong terus melewati terowongan, berlari lebih jauh ke dalam istana. Ia bertanya kepada Bai Yi, bagaimana? Di mana perbendaharaan? Apakah kau bisa menemukannya? Bai Yi menjawab dengan cepat, berdasarkan perhitunganku, ada kemungkinan 65% bahwa perbendaharaan itu berada di tengah istana. Kemungkinannya berada di tempat lain sangat rendah. Sel-sel kerajaan Meh luar biasa, karena mereka dapat mengkonfigurasi bentuk dan ukuran mereka sendiri, jadi Bai Yi memanfaatkan kerangka yang ada di dalamnya untuk berubah menjadi sepetak kulit yang menempel di lengan kanan Yue Zong. Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Kilatan tegas muncul di mata Yue Zong saat dia menyerbu ke tengah istana, sudah tidak ada ruang untuk mundur. Kali ini, ada pembangkit tenaga listrik tipe 9 yang membantu mengambil sebagian besar perhatian dan tekanan. Dengan spesies yang tak terhitung jumlahnya memberontak di luar sana, begitulah cara Yue Zong dapat menyusup ke tempat itu dengan lancar. Itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan semuanya dan melarikan diri. Cepat, halangi dia. Wilayah C2 telah hancur. Jenderal Dorsim telah dihancurkan. Pasukan ke-7 telah dihancurkan. Petik 2. Yue Zong melompati banyak koridor, memusnahkan gelombang Meh dan Meh Bis yang dikerahkan untuk menyerangnya. Tidak satu pun dari mereka yang dapat menahan satu serangan pun, dan di dalam istana, rasanya seperti seekor harimau telah dilepaskan. Setelah menghancurkan banyak musuh dan melewati banyak koridor, dia akhirnya tiba di tengah istana. Hanya ada satu orang yang berdiri sendiri,
tinggi dan kekar, wajahnya tajam dan tegas. Yue Zong menatap pria itu dan tatapannya menyipit. Dia bisa merasakan tekanan dan bahaya yang mengerikan. Kau ahli tipe 8. Yue Zong tidak berpikir bahwa masih akan ada pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang menjaga di sini. Lagi pula, di luar istana ini, Yang Star-Lord saat ini sedang melawan Type 8 Phoenix Wings Lord. Berdasarkan perkiraannya, seharusnya tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang tersisa untuk dipertahankan. Pria kekar itu memiliki tatapan dingin saat dia berbicara dengan penuh wibawa. Benar sekali, aku adalah Raja Kratitus. Manusia, kau berani menerobos masuk ke istana suci, itu adalah dosa besar. Kau bisa menyerah sekarang, dan aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu. Selama kau memadamkan pemberontakan dan mendapatkan cukup banyak kontribusi, aku bisa menjadikanmu seorang raja atas manusia, memerintah jutaan budak, membunuh mereka atau mempermainkan mereka sesukamu. Jika tidak, saat aku menaklukkanmu, aku akan mencabik-cabikmu, dan memberimu makan untuk anjing-anjing liar. Haha, hanya berdasarkan dirimu. Jika Kaisar Mei sendiri muncul, maka itu mungkin. Kekuatanmu masih jauh dari itu. Yue Zong tertawa dingin, dan melesat maju, mengirimkan tinjunya ke arah Raja Krat tipe 8 Titus. Dengan tubuh Dewa Iblis Orde kedua miliknya, fisik Yue Zong adalah senjata terkuatnya. Saat ini, selama dia tidak berdiri di tengah ledakan nuklir, dia bahkan tidak akan menderita sedikit pun kerusakan. Kekuatan tempurnya sungguh mencengangkan dan hampir setara dengan para dewa. Jika bumi sebelum kiamat, dengan kekuatan Yue Zong saat ini, akan mungkin baginya untuk menyebut dirinya dewa dan menaklukkan seluruh planet. Type 8 AP Lord Titus mendengus dingin dan tampak mengejek. Dia tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya, otot-otot di tangan kanannya bergetar dan tiba-tiba melesat keluar, merobek ruang angkasa yang besar saat meninju ke arah Yue Zong. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kepercayaan diri Yue Zong, seorang prajurit ilahi tipe 7 belaka dan kau ingin menantangku, seorang tipe 8. Benar-benar bodoh. Kedua tinju bertemu dan dengan ledakan keras, gelombang kejut yang dihasilkan meledak keluar ke segala arah, sebelum tinju kanan AP Lord Titus hancur dan tersebar dalam banyak bagian. Mei tipe 8 itu menatap dengan kaget, seraya berteriak dengan panik, bagaimana ini mungkin? Tubuhku terbuat dari logam paduan super kelas C. Bahkan meriam kelas C pun butuh 3 tembakan untuk melukaiku. Kau hanya manusia biasa, bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Mustahil, fisik manusia dikenal sebagai yang terlemah. Kau sama sekali bukan manusia. Siapa kau sebenarnya? Di alam semesta, manusia adalah salah satu ras yang lebih lemah. Sebagai berakal yang terbuat dari material unggul, penguasa Krat tipe 8 Titus memiliki fisik yang jauh melampaui kebanyakan manusia. Ia telah mengalahkan banyak ahli lain di alam yang sama hanya dengan menggunakan tubuhnya. Namun sekarang, ia dikalahkan oleh satu pukulan dari Yue Zong dan tubuh fisiknya, inilah mengapa ia sangat terkejut. Sebenarnya, Yue Zong sudah berada di jalur evolusi yang telah melampaui manusia, dengan tubuh Dewa Iblisnya. Bakat dan potensinya gila, sudah melampaui batas manusia. Aku manusia, kau boleh mati untukku. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan dengan satu langkah kakinya, lebih dari 100 klon muncul, memenuhi istana, saat mereka mengulurkan tangan untuk menebas kepala Raja Kratitus. Anak manusia, kau terlalu sombong. Jangan meremehkan pembangkit tenaga listrik tipe 8, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan kekuatannya. Mei tipe 8 meraung marah, saat sel-sel mekanisnya bergetar dan bergerak untuk meregenerasi tangan kanannya yang patah. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi kera mekanis berukuran 5 meter yang ditutupi sisik tebal, 5 jarinya setajam pisau. Setiap bagian tubuhnya memiliki semacam bilah tajam. Ini adalah bentuk pertarungan Titus yang sebenarnya, dan setelah berubah, ia akan mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menerkam ke arah Yue Zong, matanya berkedip dengan tatapan dingin, dan saat mereka sudah dekat, ia menembakkan banyak duri dari tubuhnya, berniat untuk mengiris Yue Zong. Pada saat itu, bilah-bilah mekanis itu mencabik-cabik klon bayangan Yue Zong, melenyapkannya. Ketika Raja Kratitus telah berubah, Yue Zong sudah dipenuhi dengan rasa krisis. Terhadap bilah-bilah logam paduan yang tajam itu, dia dengan cepat memanggil pancaran darahnya untuk menghalangi di depannya. Kaca, bilah tajam itu menghantam pancaran darah, dan dengan suara retakan yang keras, sebuah lubang robek,
saat bilah-bilah itu menembus. Setelah itu, Yue Zong mundur dengan eksplosif, nyaris menghindari serangan berbahaya itu. Dia bisa merasakan bahwa bilah-bilah tajam itu tidak sederhana, dan itu bukanlah sesuatu yang mungkin dapat dipertahankan oleh tubuh Dewa Iblis Orde keduanya. Karena Raja Kera tipe 8 Titus berhasil memaksa Yue Zong mundur, tubuhnya terus berkedip ke depan saat dia menyerang Yue Zong tanpa kehilangan momentumnya. Pada saat itu, dia muncul tepat di hadapan Yue Zong sekali lagi. Tinjunya bergerak terlalu cepat untuk dilihat oleh mata telanjang, saat tinjunya menghantam Yue Zong. Karena momentum dan kecepatannya yang luar biasa, Yue Zong tidak memiliki cara untuk menghindar, saat dia mengangkat bahu kanannya untuk menangkisnya dengan kuat. Hong! Ketika tinju itu menghantam lengan kanan Yue Zong, sebuah kekuatan dahsyat menjalar ke bahunya, membuat Yue Zong terpental ke arah dinding saat dia memuntahkan seteguk darah. Organ-organ dalamnya terasa bergeser saat aliran darahnya terganggu. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, kuat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8. Setelah dia berubah, dia bahkan lebih kuat dariku. Mendekati akhir evolusi, semakin sulit bagi siapapun untuk maju melampaui alam. Perbedaan kekuatan antara dua pembangkit tenaga listrik dari alam yang berbeda juga akan sangat besar. Bahkan dengan fisik Dewa Iblis Yue Zong yang menentang surga, melawan seorang ahli tipe 8, itu benar-benar melelahkan Raja Kera tipe 8 Titus tertawa terbahak-bahak, tanpa memberi Yue Zong kesempatan untuk bernapas, dan menyerangnya dengan cepat, meninju kepalanya, haha. Matilah. Pada saat tinju itu hendak mengenai Yue Zong, mata Yue Zong menyipit, dan tiba-tiba, api meletus di sekelilingnya. Area di sekitarnya, serta Titus, mulai berkobar. Domain api, aktifkan. Domain. Kau benar-benar melatih domain. Bagaimana ini mungkin? Kau hanya seorang ahli manusia tipe 7. Bagaimana kau bisa mengolah domain? Titus melihat api di sekelilingnya dan dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Ia mencoba mundur sambil mengaktifkan perisai energi kelas C, saat penghalang tembus pandang muncul di sekelilingnya. Di dalam istana, api yang berkobar menyelimuti semua yang ada di wilayahnya, langsung melahap Titus. Yue Zong juga menghilang dalam sekejap, menyatu dengan api. Domain api sangat berunsur yang mampu membakar apapun. Bahkan gunung pun akan hancur jika terbungkus dalam domain ini. Di dalam Flame Domain, perisai energi kelas C milik Titus terus terdistorsi, di ambang kehancuran setiap saat. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Dia menggertakkan giginya dan dengan hentakan kakinya, dia mencoba untuk melesat keluar. Di dalam wilayah kecil ini, melawan kekuatan besar dengan Flame Domain, adalah kematian untuk tetap berada di sini. Mengenai perbendaharaan, dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, hidupnya sendiri lebih berharga. Kau ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Bawa pantatmu kembali ke sini. Di dalam api, Yue Zong tiba-tiba muncul seperti hantu, mengirimkan tinju yang meledak-ledak ke arah Titus. Sial, setelah tabrakan keras itu, Raja Kera Titus terkapar kembali ke dalam Flame Domain, dan perisai energi kelas C itu hampir runtuh di tengah-tengah distorsi. Mata Titus bersinar dengan ganas, saat dia terus berlari, berharap untuk menerobos pertahanan Yue Zong. Namun, dia dihentikan lagi dan lagi, tanpa cara untuk meninggalkan wilayah domain itu. Setelah beberapa kali, dia menggertakkan giginya, dan mengeluarkan meriam partikel kelas C dari dadanya. Meriam kelas C itu mampu melukai, bahkan membunuh, seorang ahli tipe 8 jika digunakan dengan benar. Namun, semakin kuat senjatanya, semakin lama waktu pendinginannya. Kali ini, AP Lord Titus dipaksa terpojok, dan tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Saat senjata itu muncul, sejumlah besar energi mulai terkumpul di larasnya, dan dalam sekejap, sinar yang kuat melesat ke Flame Domain. Kekuatan meriam partikel kelas C sangat dahsyat, mampu menghancurkan seluruh kota. Sinar itu melesat menembus domain api Yue Zong, tanpa berkurang, dan menusuk istana, memperlihatkan lubang besar. Domain api Yue Zong juga hancur setelah serangan itu. Yue Zong mungkin telah memahami domain, tetapi dia belum menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 8. Dengan demikian, domainnya tidak dapat menahan serangan dari meriam partikel kelas C. Pada saat domain runtuh, Yue Zong memiliki ekspresi tanpa ekspresi, saat dia menyalurkan teknik. Rahasianya, telapak tangan Yin Yang, dan telapak tangan yang kuat itu turun dari langit, seolah-olah Buddha sendiri baru saja mengirim telapak tangan ke Titus.
Melawan telapak tangan Yin Yang yang kuat itu, Titus, yang telah menghabiskan 50% kekuatannya, mengangkat kedua tangannya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Kaca, perisai energi kelas C yang telah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya itu pecah seperti kulit telur, dan telapak tangan Yin yang terus turun, meratakan Titus seolah-olah dia adalah sepotong adonan yang dibuat menjadi roti. Yue Zong melesat maju dan meraihnya, menembus chip pintar yang masih utuh, dan menariknya keluar dengan sekuat tenaga. Saat chip Titus ditarik keluar oleh Yue Zong, tubuhnya dengan cepat terentang keluar, berubah menjadi bentuk zaman yang sangat besar itu, saat dia menghantamkan tinjunya ke arah Yue Zong. Chip pintar di tangan Yue Zong terus berjuang seolah-olah masih hidup, mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Yue Zong kemudian mundur, sementara dia membiarkan Bai Yi di tangan kanannya meraih beberapa kabel dan menyambungkannya ke chip pintar Titus. Sejumlah besar data kemudian mengalir ke chip Titus, saat kera besar itu berhenti bergerak. Bai Yi tiba-tiba berbicara, "Tuan, kesadaran Meh tipe 8 benar-benar kuat, saya butuh setidaknya 1 hari untuk mengalahkannya sepenuhnya." "Maaf," Yue Zong menjawab, "tidak masalah, biarlah. Aku akan memberimu waktu. Semakin tinggi level kesadaran, semakin sulit untuk menyusup dan mengalahkannya. Jika itu adalah Kaisar Meh tipe 9 Zhu Yuanting sendiri, bahkan Bai Yi tidak punya cara untuk mengalahkannya. Faktanya, jika dia menggunakan kabelnya untuk terhubung, ada kemungkinan dia sendiri yang akan dikalahkan." Setelah menekan Titus, Yue Zong melambaikan tangannya dan menyimpan bingkai penguasa kera ke dalam cincin penyimpanannya, sebelum melihat ke istana sekali lagi. Saat ini, karena domain api Yue Zong, sebagian besar istana telah meleleh. Namun, tepat di atas sebuah altar, ada bola putih yang bersinar terang, yang memungkinkan altar tetap utuh. Yue Zong berjalan ke altar, melihat bola putih itu dengan rasa ingin tahu, apa ini? Ketika pandangannya tertuju pada bola itu, dia menyadari bahwa di dalamnya, ada sebuah ruang, dan di dalamnya, ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, harta alam, dan baju zirah yang berharga. Ini adalah harta spasial, ini bahkan lebih besar dari cincin penyimpananku. Yue Zong merayakan, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia meraihnya dan menariknya dengan cepat, bermaksud untuk mengambilnya, dia bertemu dengan perlawanan yang luar biasa, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia keluarkan. Dia menyapu harta karun besar itu, dan mengerutkan kening, sialan. Harta karun ini tidak mudah diambil. Pada saat ini, ada pemberitahuan di benaknya, cincin penyimpananmu telah menemukan kristal luar angkasa. Sistem dapat membantumu menggabungkannya, dengan biaya 1 juta koin survivor. Apakah kamu ingin melanjutkan? Yue Zong sangat gembira saat dia membuat pilihannya, gabungkan mereka. Sebagai pemimpin Tiongkok, Yue Zong telah mengumpulkan begitu banyak koin survivor. Sementara 1 juta dari mereka tidak mungkin diberikan kepada orang lain, baginya, itu semudah membalikkan tangannya. Sebenarnya, setelah menjadi pemimpin Tiongkok, Yue Zong telah memiliki banyak sekali peralatan sistem. Akan tetapi, peralatan tertinggi yang pernah ia temukan hanyalah perunggu TR, dan peralatan itu tidak begitu berguna baginya saat ini. Bagaimanapun, ia telah mengumpulkan cukup banyak koin survivor, karena sangat berguna. Sebuah rune yang cemerlang dan mendalam melesat keluar dari cincin penyimpanan, dan mendarat di bola putih itu. Bola itu dengan cepat, terbang keluar dan berubah menjadi lebih kecil, menjadi kacang, saat diserap ke dalam cincin itu. Cincin harta karun kelas putih perak, cincin semesta. Ini adalah cincin penyimpanan yang telah berevolusi setelah menyerap kristal spasial, cincin itu dapat menampung alam semesta di dalamnya. Saat bola putih itu bergabung dengan cincin penyimpanan, sebuah pesan yang kuat muncul dalam kesadaran Yue Zong. Dengan pikiran, ia mengirimkan keinginannya ke dalam cincin itu, dan menyadari bahwa cincin penyimpanannya telah menjadi sangat luas, seolah-olah mampu menampung seluruh alam semesta di dalamnya. Pada saat yang sama, di dalam, ada banyak meh bis, meh armor, dan segala macam harta karun dan inti mutan bis. Yue Zong melihat keperbendaharaan itu dan merasa gembira, kaya. Aku menjadi kaya. Dengan perbendaharaan ini, melawan kekaisaran meh terkutuk ini, akhirnya aku punya modal untuk melawan mereka. Ada harapan bagi kita manusia. Aku harus pergi sekarang, dan segera mengubah sumber daya ini menjadi kekuatan. Kalau tidak, itu hanya barang. Yue Zong membuat keputusan, dan segera melarikan diri keluar. Dalam beberapa tarikan napas,
dia sudah menyerbu keluar istana, dan disambut dengan pertempuran yang masih berlangsung antara Yang Star-Lord dan Phoenix Wings Lord. Meskipun Yang Star-Lord kuat dan berbakat, dengan pemahaman yang baik tentang Constellation Domain, dia telah disegel terlalu lama, dan kekuatannya telah menurun. Terhadap serangan Phoenix Wings Lord, dia secara bertahap berada di ujung yang kalah. Pada saat yang sama, sudah ada 35 Type 7 Max berkumpul di belakang Phoenix Wings Lord, membentuk barisan besar, dan mengungkapkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik Type 8. Yang Star-Lord tampaknya bertahan melawan dua pembangkit tenaga listrik Type 8. Jika bukan karena Constellation Domain-nya yang sangat kuat, dia pasti sudah ditekan atau dikalahkan sejak lama. Saudara ini, karena kamu telah mendapatkan sesuatu yang baik, mengapa tidak bergabung denganku dan memusnahkan kaleng-kaleng logam ini? Pada saat Yue Zong keluar dari istana, Yang Star-Lord menyapu Yue Zong, saat kekuatan spiritual yang kuat ditransmisikan ke dalam kesadarannya. Hati Yue Zong bergetar karena terkejut. Wanita ini berbahaya, dia benar-benar menemukan keberadaanku. Harta karun atau keterampilan apa yang dimilikinya? Bagaimanapun, dia saat ini mengenakan armor silumannya, dan semua tanda kehadirannya tersembunyi. Selama dia tidak bertindak, mustahil untuk mendeteksinya. Namun, Star-Lord muda ini benar-benar memanggilnya dengan tepat. Yue Zong tidak ragu-ragu saat dia setuju, dan mengirimkan kembali, baiklah. Kita akan bekerja sama untuk mengalahkan mesin-mesin ini. Kekuatan kerajaan Me terlalu besar dan luas. Bahkan jika Yue Zong mendapatkan harta karun, kekuatan mereka masih berada pada level yang berbeda. Jika ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mengurangi kekuatan itu, dia akan dengan senang hati melakukannya. Mengandalkan armor silumannya, dia berjalan tanpa suara menuju susunan yang dibentuk oleh 35 Meh tipe 7, dan Meh tipe 6 dan tipe 5 yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat, meraih kepala salah satu Meh berakal tipe 7. Meh itu memusatkan perhatiannya pada Yang Star-Lord dan sama sekali tidak siap. Kepalanya langsung dihancurkan oleh Yue Zong, bersama dengan chip pintarnya. Setelah membunuh Mei itu dalam satu serangan, ia segera mengaktifkan Flame Domain-nya, yang bahkan mampu melelehkan pembangkit tenaga listrik tipe 8, karena api menyelimuti semua Mei. Pada saat itu, semua yang berada dalam radius 3 km diselimuti api, dan banyak yang berlevel lebih rendah meleleh menjadi genangan logam cair. Jika 34 Mei tipe 7 berhadapan langsung dengan Yue Zong, bekerja sama, mereka mungkin bisa menghadapinya. Namun, karena mereka lengah dan langsung terbungkus dalam Flame Domain, hanya dalam sedetik, mereka meleleh. Kekuatan Flame Domain terlalu mendominasi, jika Yue Zong menggunakan metode lain, ia harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk menyingkirkan mereka. Namun, Flame Domain mengurus mereka dalam sedetik. Ketika Type 8 Phoenix Wings Lord melihat Yue Zong mengalahkan semua 35 bawahannya di Type 7, ekspresinya berubah saat dia meraung marah. Apa? Flame Domain. Ternyata ada manusia kuat Type 8 di sini. Xing Bingyun, kau benar-benar tak tahu malu dan hina. Tunggu saja, saat yang mulia kembali, kalian semua akan mati di sini. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menghilang di dalam jalur mekanis. Yue Zong menyapu ke arah itu dengan tatapan penyesalan. Jika Type 8 Phoenix Winged Lord tidak melarikan diri, dia mungkin bisa menekan atau bahkan membunuhnya dengan bantuan Yang Star-Lord. Kekuatan dari seorang manusia kuat Type 8 sangat mengejutkan. Yue Zong tidak percaya diri untuk membunuh mereka dalam satu pukulan, itulah sebabnya dia memilih untuk menyergap Type 7 Max. Di langit, domain konstelasi menyusut, dan Bing Xingyun yang anggun dan seperti abadi datang ke arah Yue Zong. Yue Zong menatapnya, dan menarik kembali domain apinya, menghargai keindahan yang berjalan ke arahnya. Bing Xingyun adalah seorang jenius kultivasi yang menantang surga, auranya luar biasa, dengan sedikit kesucian. Itu adalah pertama kalinya Yue Zong melihat seseorang seperti dia. Luo Qingqing mirip dalam hampir semua aspek, tetapi dia hanya sedikit pucat jika dibandingkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tipe 8, Bing Xingyun memiliki kekuatan tirani dan memancarkan kepercayaan diri yang semakin menambah pesonanya. Ketika dia mengulurkan tangan di depannya, dia mengulurkan tangannya yang cantik, dan tersenyum, aku Bing Xingyun. Kakak ini,
Kamu telah mengambil kesempatan ketika aku bertarung dengan penguasa bersayap Phoenix untuk menyelinap ke istana, mendapatkan beberapa harta di dalamnya. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu harus memberiku beberapa? Pikirannya berkelebat, dan dia menyarankan, namaku Yue Zong. Nona Xing Bingyun, tentu saja kamu juga, tetapi sebelum itu, kita harus meninggalkan tempat ini. Dengan bantuannya, Yue Zong semakin yakin untuk meninggalkan kota Kekaisaran Meh. Dia sedikit mengernyit, dan menjawab dengan suaranya yang jernih seperti burung bulbul, kita berdua bisa bekerja sama dan memusnahkan lebih banyak lagi kekuatan tipe 8. Dikombinasikan dengan elang naga berkepala 9, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan kota Kekaisaran Meh ini. Mengapa tidak bekerja sama dengan kami untuk menghancurkannya? Kaisar Meh Zuyuanting berada di garis depan, bertarung melawan klan hantu. Hanya ada kekuatan tipe 8 yang bertahan saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh kota itu sendiri adalah harta karun, kota itu pasti sudah lama dihancurkan oleh elang naga berkepala 9. Saat ini benar-benar waktu terbaik untuk membuat kekacauan. Yue Zong mengerutkan kening, tidak. Naga elang berkepala 9 itu tidak stabil secara emosional, kita bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Begitu kota ini hancur, nasib kita akan berada di tangannya. Itu tidak aman. Aku harus mengambil kesempatan untuk pergi secepatnya. Nona Xing Bingyun, jika kau ingin tinggal, aku tidak akan menghentikanmu, kita bisa mengucapkan selamat tinggal di sini. Yue Zong benci menyerahkan nasibnya di tangan orang lain. Dia bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan naga elang berkepala 9, juga tidak ada perasaan apapun. Jika kota ini hancur, tidak akan ada seorang pun yang tersisa. Untuk menahan naga elang berkepala 9, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan saat itu? Tunggu sebentar, alis Xing Bingyun terangkat, saat dia menilai Yue Zong. Yue Zong, kamu pasti bukan dari planet Galastar ini, kan? Sebagian besar manusia di sini telah ditekan dengan keras, tidak pernah melampaui alam tipe 6. Lebih jauh lagi, jika ada ahli sepertimu yang bersembunyi di balik bayangan, mereka pasti sudah lama ditekan atau disingkirkan. Kemunculanmu bertepatan dengan kemunculan gerbang neraka, jadi kamu pasti dari sisi lain. Fakta bahwa kamu memahami domain di alam tipe 7, kamu pasti seorang oracle dengan jejak dewa dan iblis, benar kan? Saat dia menyebutkan kata oracle, alisnya terangkat dan ada kilatan di matanya. Yue Zong segera menjadi waspada, energinya mengalir melalui tubuhnya, siap untuk bertempur. Dia kemudian terkekeh acuh tak acuh, itu benar, aku seorang oracle. Saat jejak dewa dan iblis disebutkan, suasana berubah aneh, dan ada perasaan waspada dari kedua belah pihak. Oracle dapat menggunakan jejak dewa dan iblis untuk menyerap kekuatan hidup dan berevolusi lebih cepat. Namun, mereka sama seperti ahli lainnya, harus melakukan terobosan, kecuali mereka biasanya jenius. Jika binatang mutasi tipe 8 puncak melahap Yue Zong dengan sukses dan memanfaatkan jejak dewa dan iblis, ia pasti dapat melepaskan diri dari masa lalunya, dan berevolusi ke tahap tipe 9, hidup selama puluhan ribu tahun. Hanya sedikit yang dapat menahan godaan sumber daya yang menantang surga seperti itu. Xing Bingyun tertawa ringan, Yue Zong, kamu tidak perlu khawatir. Aku, Xing Bingyun, bukanlah tipe yang akan membunuh jenisku sendiri, hanya untuk menjadi lebih kuat. Karena kamu seorang oracle, aku punya permintaan, yaitu, aku harap kamu dapat membawa kami dari Star Luo ke duniamu. Yue Zong mengangkat alisnya, bukankah aturan gerbang neraka adalah bahwa pembangkit tenaga listrik tipe 7 tidak dapat dilintasi? Sebagai ahli tipe 8, mustahil untuk dilintasi. Xing Bingyun terus tersenyum cerah dan jernih, itu tidak benar. Setiap oracle memiliki kemampuan untuk membawa pembangkit tenaga listrik menjauh dari dunia, untuk melewati gerbang neraka. Ini adalah salah satu keuntungan terbesar dari seorang oracle. Tanpa ini, serta perlindungan yang cukup, umat manusia kita pasti sudah musnah sejak lama, tanpa secercah harapan. Meskipun dewa yang perkasa itu telah menyebabkan malapetaka menimpa kita, dia juga telah meninggalkan secercah harapan, yang merupakan oracle dari setiap generasi. Hati Yue Zong bergetar, dan merasakan rasa takut saat mengingat kembali, jadi begitulah yang terjadi. Untungnya, aku telah menaklukkan Tiongkok dan melampaui dunia kedua, menjadi seorang oracle. Kalau tidak, bagaimana nasib kita? Pada akhirnya, seluruh bumi akan dikonsumsi oleh begitu banyak spesies aneh. Jalan evolusi benar-benar sulit,
satu kesalahan kecil dan semuanya akan berantakan. Jika bukan karena risiko, tidak akan ada imbalannya. Pada akhirnya, seseorang tidak dapat benar-benar lepas dari kematian. Jika Yue Zong tidak menaklukkan Tiongkok tepat waktu, dan memasuki dunia kedua untuk memperoleh jejak dewa dan iblis, dia paling-paling hanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 5 biasa, bukan tahapnya saat ini, seseorang yang telah memahami domain dan dapat berjalan di bumi tanpa kendali. Saat dia mengatur pikirannya, dia dengan cepat membuat keputusan, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Xing Bingyun adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8 sejati, dengan dia yang memegang benteng, Tiongkok akan memiliki kartu truf lainnya. Jika dia memiliki niat buruk, maka Yue Zong akan menggunakan semua kartu trufnya, bahkan jika itu mengakibatkan kerugian besar di kedua belah pihak. Setelah membuat keputusan itu, Xing Bingyun membawa semua ahli Star Luo untuk mengikutinya. Yue Zong dengan cepat kembali ke kediamannya, mengumpulkan Yue Ying dan yang lainnya. Sebelum keluar, tiba-tiba, seorang besman berkepala banteng dengan sayap elang di punggungnya memimpin sekelompok orang untuk menghalangi Yue Zong dan yang lainnya. Wajah mereka tidak bersahabat saat dia berteriak, "Berhenti, kemana kalian pikir kalian akan pergi? Kenapa kalian tidak menyerang para meh?"